Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kisanak, selamat berjumpa lagi di channel Guru Otonom. Semoga Kisanak baik-baik saja. Sahabat otonom, apakah Kisanak tahu daerah yang disebut Singapuranya Indonesia? Apa ya? Ya, itu adalah kota Batam. Pada tahun 1970-an, Batam mulai dikembangkan sebagai basis logistik dan operasional untuk industri minyak dan gas bumi oleh Pertamina, dengan tujuan awal menjadikan Batam sebagai Singapuranya Indonesia. Kota Batam adalah kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Wilayah Kota Batam terdiri dari Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Galang, dan pulau-pulau kecil lainnya di kawasan Selat Singapura dan Selat Malaka. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Pulau Rempang. Pulau Rempang, sebelumnya berada dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Kepulauan Riau. Lokasinya diapit dengan Pulau Batam dan Pulau Galang. Ada di mana Pulau Rempang? Ada sejarah apa di Pulau Rempang? Dan ada wisata apa di Pulau Rempang? Untuk itu, mari kita simak ulasan 5 potret Pulau Rempang. Jom! Pertama, Pulau Rempang hanya mempunyai 2 kelurahan. Pulau Rempang masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Rempang dengan luas kurang lebih 165 km persegi, ternyata hanya terdapat 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Rempang Keit dan Kelurahan Sembulan. Menurut data Badan Pusat Statistik, BPS tahun 2019, jumlah penduduk Kelurahan Rempang Keit dan Sembulan adalah 6.503 jiwa, yang sebagian besar berprofesi sebagai petani dan nelayan. Pulau ini berada kira-kira 3 km di sebelah tenggara Pulau Batam dan di sebelah selatan berbatasan dengan Pulau Galang. Pada saat ini Pulau Rempang banyak dikembangkan untuk wilayah pertanian dan perikanan Sembulan, selain juga mempunyai beberapa buah pantai yang bagus. Kedua, 3 pulau terhubung oleh jembatan Barelang. Untuk mempermudah akses transportasi, Pulau Batam, Rempang, dan Galang mulai dihubungkan dengan pembangunan jembatan, yang dikenal dengan nama Jembatan Barelang. Jembatan Barelang, singkatan dari Batam, Rempang, dan Galang, jembatan yang menghubungkan Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru. Jembatan ini ada juga yang menyebutnya Jembatan Habibie. Kok Habibie? Ya, karena beliau adalah tokoh yang mempunyai ide pelopor pembangunan jembatan tersebut. Maka, sebagai bentuk penghargaan atas jasa beliau, disebut juga Jembatan Habibie. Jembatan ini telah menyedot anggaran sebesar 400 miliar rupiah, selama 6 tahun pembangunannya, tahun 1992 sampai tahun 1998. Jembatan Barelang terdiri dari 6 buah jembatan yang membentang sepanjang 54 km, yaitu, Jembatan 1, Tengku Fisabilillah, Jembatan 2, Narasinga, Jembatan 3, Raja Ali Haji, Jembatan 4, Sultan Zainal Abidin, Jembatan 5, Tuanku Tambusai, dan Jembatan 6, Raja Kecik. Ketiga, penduduk Pulau Rempang adalah keturunan prajurit Kesultanan Riau Lingga. Di dalam kitab Tuhfat An-Nafis, karya Raja Ali Haji, terbit pertama pada 1890, disebutkan bahwa penduduk Pulau Rempang, Galang, dan Bulang adalah keturunan prajurit-prajurit atau Laskar Kesultanan Riau Lingga. Laskar ini mendiami pulau-pulau tersebut sejak tahun 1720 Masehi pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Bedrul Alam Shah I. Dalam Perang Riau I, tahun 1782 sampai tahun 1784, melawan Belanda, mereka menjadi prajurit Raja Haji Fisabilillah. Kelak Raja Haji Fisabilillah dikenal sebagai seorang pahlawan nasional. Kemudian dalam Perang Riau II, tahun 1784 sampai tahun 1787, mereka menjadi prajurit yang dipimpin oleh Sultan Mahmud Riyayat Shah. Ketika Sultan Mahmud Riyayat Shah hijrah memindahkan pusat pemerintahan ke Daik Lingga pada 1787,
Pulau Rempang, Galang dan Bulang dijadikan basis pertahanan terbesar dari Kesultanan Riau Lingga. Kuatnya basis pertahanan di Pulau Rempang, Galang, dan Bulang, membuat pasukan Belanda dan Inggris tidak berani memasuki wilayah Kesultanan Riau Lingga. Pada Perang Riau I dan Riau II, kekokohan pertahanan ini membuat mereka menyandang sebutan pasukan pertikaman kesultanan. Artinya, mereka termasuk pasukan elit yang gagah berani. Nah, anak cucu keturunan prajurit itulah yang hingga kini mendiami Pulau Rempang, Galang, dan Bulang. Mereka turun-temurun mendiami ketiga pulau tersebut sebagai ruang hidup peninggalan nenek moyang mereka. Penduduk Melayu yang berdiam di Pulau Rempang, termasuk juga Galang dan Bulang sudah eksis sejak lebih dari 300 tahun yang lalu, beranak pinak berketurunan, hidup mendiami pulau tersebut serta menjaga nilai dan tradisi nenek moyang mereka sampai hari ini, kata Hajah Azlaini Agus. Keempat, sebutan penduduk Pulau Rempang orang Belanda. Sebutan kepada orang-orang yang mendiami Pulau Rempang adalah orang darat atau orang hutan. Pada 1930, seorang pejabat Belanda bernama Pewing mengunjungi orang darat di Pulau Rempang. Ia mencatat bahwa mereka merupakan suku asli yang hidup tanpa dinding, hanya beratap. Hal ini diperkuat di dalam artikel Belanda berjudul, Verslag van een bezoek aan de orang darat van Rempang, 4 Februari 2003, jika diterjemahkan, laporan sebuah kunjungan ke orang darat di Pulau Rempang pada 4 Februari 1930. Laporan ini ditulis di Tanjung Pinang, tanggal 12 Februari tahun 1930 dan dimuat dalam Tijdschrift voor Indische Taal, Land en Volkunde, Deel LXX aflevering I, 2003. Pewing menyebut bahwa pejabat Belanda di Tanjung Pinang sudah lama mengetahui keberadaan orang darat di Pulau Rempang. Namun, belum ada kontak langsung dengan mereka. Pewing menjadi pejabat Belanda pertama yang turun langsung menemui orang darat. Orang darat di Pulau Rempang mirip suku asli Johor dan Melaka, yakni orang Jakun. Mereka berpenampilan kulit lebih gelap dari orang Melayu. Mereka tidak terbiasa hidup di laut, tidak punya sampan, dan hanya bercocok tanam serta mencari hasil hutan. Pada 1930, orang darat hanya sekitar 36 jiwa. Kelima, pesona wisata di Pulau Rempang. Pulau Rempang juga memiliki berbagai potensi wisata yang sering dikunjungi wisatawan dari berbagai wilayah daerah. Ada apa saja wisata di Pulau Rempang? Berikut 3 wisata yang kami informasikan. 1. Pantai Air Menanti. Pantai ini terletak di Jembatan 4, Barelang. Pantai ini sering dikunjungi oleh para wisatawan lokal maupun luar Batam. Di sini Anda bisa bermain air di bibir pantai, melakukan piknik di saung yang tersedia, melakukan barbecue, dan banyak lagi. Untuk masuk ke area, Anda akan dikenakan biaya Rp10.000 per orang. 2. Pantai Melayu. Pantai ini terletak di Rempang Keit, Galang. Pantai ini jaraknya cukup dekat dengan Pantai Tiga Putri. Pantai Melayu banyak yang menyediakan permainan air, seperti bola air dan banana boat. Di sana juga bisa menyewa gazebo yang tersedia. 3. Bukit Gendang Paralayang. Bukit ini terletak di Bukit Gendang, kawasan hutan konservasi Taman Buru, Sembulan, Galang. Di sini, Anda bisa melakukan kegiatan olahraga paragliding. Jika tidak bermain paragliding, Anda juga bisa melihat-lihat pemandangan dari atas bukit. 4. Kebun Raya Batam, Botanical Garden Batam. Seperti kebun raya pada umumnya, Botanical Garden yang terletak di Sembulan, Galang, menawarkan berbagai macam flora. Selain tumbuhan, Anda juga bisa melihat berbagai macam binatang, seperti burung. Namun, aktivitas di dalamnya belum banyak. Terima kasih Kisanak, telah menonton video kami. Jangan lupa untuk share untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat bagi Kisanak. Jika ada masukan dan request materi, silahkan komen di channel kami, akan kami pertimbangkan pada video berikutnya. Sampai ketemu pada video yang akan datang. Salam otonom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.